Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tafsir ayat larangan penjajahan suatu bangsa terhadap bangsa lain. Yang pertama, Quran surat Al-A'raf ayat 137. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu yu'risun, yang artinya, dan kami telah wariskan kepada kaum yang tertindas itu bumi bagian timur dan bagian barat yang telah Allah berkahi. Dengan demikian telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji kepada mereka yang telah bersabar. Kami akan hancurkan apa yang telah diperbuat Fir'aun dan kaumnya serta apa yang dia bangun. Jadi penjelasan tentang Quran surat Al-A'raf ayat 137 ialah di mana Bani Israel yang sedang berada di Mesir telah tertindas oleh kaum Fir'aun. Tetapi dengan kesabaran Bani Israel mengikuti ajaran Nabi Musa, Allah pun memberikan keberkahan. Apa itu keberkahannya? Keberkahannya bumi bagian timur dan bagian barat. Adapun sebaliknya kepada Fir'aun dan kaumnya yang telah berbuat semena-mena, pajak ditinggikan, anak laki-laki dibunuh, dan Fir'aun dan kaumnya pun telah dibinasakan. Jadi kita jangan menjajah suatu bangsa terhadap bangsa lain. Nah, yang kedua ada surat Al-An'am ayat 123. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa anfusahum wa ma yash'urun, yang artinya demikian pula pada setiap negeri kami jadikan orang-orang jahatnya sebagai pembesar agar mereka menjadikan tipu daya di sana, padahal mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Jadi penjelasan ayat ini, ketika ada suatu negeri yang banyak kaum-kaumnya, tetapi di negeri itu banyak pembesar-pembesar yang jahat sebagai pimpinannya. Di sana para pembesar-pembesarnya mengadakan korupsi, mengadakan zina, dan mengadakan segala apapun yang mereka kehendaki. Supaya apa? Supaya kebahagiaan mereka terpenuhi. Nah, telah menjadi sunatullah, Allah mengutus suatu utusan untuk berbenah di suatu tempat tersebut, untuk membawa dan bersama-sama menuju jalan yang benar. Namun alangkah sedihnya mereka memusuhi Rasul tersebut, memusuhi utusan tersebut. Contohnya yang terjadi di Indonesia ialah 9 naga yang hanya memperkaya diri sendiri, yang hanya memperkaya kebahagiaan mereka sendiri. Tetapi ketika ada orang baik, musuhi, penjarakan, dan gimanalah terjadinya, dan rakyat pun kelaparan, dan tidak terjadilah apa itu negeri sejahtera, dan tidak terjadilah dan sulit terjadilah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur.
Dan ayat yang ketiga yaitu Quran surat Al-Anbiya ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Yang artinya betapa banyak penduduk yang zalim telah kami binasakan dan kami gantikan ke generasi yang lain setelah mereka sebagai penggantinya. Penjelasan dari ayat ini yaitu ketika di suatu negeri, ketika di suatu wilayah ada penduduk, ada kaumnya, tetapi mereka berbuat dolim kepada pemimpinnya, berbuat dolim kepada Tuhannya, maka Tuhan akan membinasakan kaum tersebut, maka Tuhan akan membinasakan orang-orang yang berdiam diri di negeri itu. Contohnya ketika pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, rakyat Nabi Nuh tidaklah turut kepada Nabi Nuh alaihi salam. Mereka hanya mencaci, memaki, bahkan menghina, bahkan anaknya pun berdosa kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun membuat perahu dan kaum-kaumnya yang soleh ikut kepada Nabi Nuh. Maka datanglah banjir yang besar menimpa kaum Nabi Nuh, dan hilanglah kaum yang zalim dan digantikan dengan generasi yang baru, generasi yang berbuat amal soleh. Mungkin itu 3 ayat yang saya dapat jelaskan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.